Halo teman-teman, welcome to Makna Podcast. Nah, ketemu lagi sama aku, Adis dari Manajemen Rekayasa 2018. Di podcast episode pertama kita kali ini, kita bakal bahas tentang mahasiswa dan masyarakat. Nah, oleh karena itu, di sini kita bakal undang tamu spesial kita nih, yaitu Kak Amsyari Legenda. Oke, Kak. Say hi Halo, dulu nih, Kak. Buat anak halo, MPI. halo. Halo Oke. teman-teman semua. Buat yang belum tahu, Kak Amsyari ini orang paling apa ya, udahlah top one-nya lah masalah Pengmas di ITB. Wah, enggak juga, Wi. Jadi Kak Amsyari ini sekarang lagi dipercaya buat jadi Menko Sosmas Kabinet KM ITB 2020-2021, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kali ya, kayak atau mau ada uh, perkenalan dulu dari Kak Amsyari? Boleh, boleh. Oke. Oke. Halo teman-teman semua, nama aku Muhammad Amsyari Legenda. Biasa dipanggil Amsyari. Aku dari Teknik Sipil Angkatan 2016. Oh, kita beda jauh ya, Dis ya? Enggak lah ya, beda dikit ya. Ya, jadi kata yang tadi Adis bilang, sekarang aku diamanahin untuk jadi Menteri Koordinator. Ya, itu sebenarnya Kemenkoan Sosmas, cuma dibilangnya pengembangan, KPSK, KPSK. Kemenkoan Pengembangan Kemasyarakatan. Nah, gitu. Oke. Jadi nih Kak, kenapa sih sebenarnya membahas topik ini gitu? Kenapa tentang mahasiswa dan Hmm. masyarakat gitu ya? Balik lagi ke definisi awalnya gitu. Karena uh, gimana pun juga ya, dari awal tuh kita kan pas pertama kali menginjakan kaki di gerbang Ganesha nih, di OSKM, terus juga di Dikpus, Osjur, itu tuh bener-bener familiar banget kan sama yang namanya Pengmas. Hmm. Kayak disebut-sebut terus tuh Pengmas, Pengmas, gimana cara kita berpengabdian ke masyarakat, kayak gitu. Cuman pada kenyataannya masih banyak aja teman-teman kita tuh yang bingung gitu. Sebenarnya Pengmas tuh ngapain sih? Terus kayak kenapa sih mahasiswa harus mengabdi ke masyarakat kayak gitu-gitu. Jadi masih banyak yang ngawang gitu tuh tentang Pengmas. Sekarang mungkin Hmm. selama ini disampaikan kan teori-teori gitu ya. Nah, mungkin mulai dari definisi awalnya dulu gitu ya, Kak. Hakikat kita sebagai manusia, mahasiswa tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu, kayak Ya. definisi mahasiswa itu sendiri tuh apa, kenapa harus berpengmas dan sebagainya. Gimana menurut Kak Hmm. Syari? Tuh kita udah sering banget ya kayak dicekokin gitu. Iya, Mulai iya dari makanya. masuk tentang si pengmasan ini pengmas. Nah, mungkin ini aku nyampein sudut pandangku dulu ya Dis ya, kalau sebenarnya aku pribadi, tapi ini aku pribadi aja. Emang Mm-mm. kalau misalkan kita secara umum itu dikenalkannya dengan istilah pengmas atau singkatan dari pengabdian masyarakat gitu. Cuman Mm-mm. kalau aku sendiri agak berat gitu ya dengan kata pengabdian itu sendiri, Mm-mm. makanya aku Betul. kadang suka paraphrasing aja, katanya nggak ganti diksi jadi sosial masyarakat aja udah kayak gitu. Gimana berarti aku dalam bergerak secara horizontal gitu ke sesama manusia aja. Dan Mm-mm. sebenarnya kita juga masyarakat gitu, mahasiswa ini tuh masyarakat, manusia juga gitu. Iya. Hmm. Cuman apa bedanya sih sama yang ditekankan saat kita mulai dari kata Adis tadi masuk OSKM, Dikpus, Osjur, udah di dalam himpunan juga. Terus aja tentang pengmas Iya. atau sosmas-sosmasan ini gitu. Bahwa kalau yang aku pahami adalah eh, gerakan kita atau salah, kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya dikasih harapan gitu. Kita tuh ada orang-orang di luar sana mengharapkan kita orang-orang yang mengenyam pendidikan lebih itu supaya ilmu-ilmu kita ini itu bisa dimanfaatkan bukan Mm. hanya untuk kita tapi untuk orang lain juga. Gitu sebenarnya pengen yang penekanan si Pengmas itu tuh kayak gitu. Bahkan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga sebenarnya kayak gitu bahwa mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika kita bisa melakukan pengabdian masyarakat. Artinya keilmuan yang kita dapatkan itu kita bisa manfaatkan, kita bisa sharing, kita bisa kasih gitu apa yang kita dapat ini kepada sesama kita gitu untuk Mm. kemaslahatan bersama juga. Itu sebenarnya Mm. penekanannya. Iya. Dan kenapa itu benar-benar selalu dijor-jorin, Mm. aku selalu mengartikannya supaya kita kalau jadi mahasiswa tuh gak lupa gitu bahwa sebenarnya kita kuliah, kita belajar, kita mengembangkan ilmu, kita Mm. menempa diri itu bukan cuma buat kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan sesama juga. Gitu sih Mm. sebenarnya di simple maknanya. Oke. Gitu. Kalau aku Wow. memahaminya kayak gitu. Fasih sekali Kak Syari, bahkan sampai tahu yang nomor berapa. Oh my god, keren. Jadi sebenarnya hubungan antara mahasiswa sama masyarakat tuh apa sih Kak? Baik lagi ya, kayak Hmm, sebenarnya ya antar sesama manusia itu sendiri ya. iya ya.
Nah, kalau misalkan aku kadang suka dapat kritikan gitu kan, kita juga masyarakat gitu, mahasiswa Iya juga iya, masyarakat gitu. itu dia, Kenapa kenapa nge-segmentasi antara mahasiswa dengan masyarakat gitu? Ya heeh, mungkin aku setuju bahwa kita juga sebenarnya bagian dari masyarakat gitu. mhm, Cuman untuk mempermudah kita dalam memahami bentuk pergerakan si Pengmas atau si Sosmas ini gitu, teman-teman harus yakini aja kita memang bagian dari masyarakat, tapi target yang ingin kita capai gitu, objektif yang ingin kita tuju, definisi dari masyarakat ini adalah orang-orang non mahasiswa gitu, sebenarnya kayak gitu. oh, Karena kalau misalkan kita blend antara mahasiswa dengan masyarakat, ya udah mahasiswa itu bagian dari masyarakat, iya, berarti segala bentuk kegiatan yang kita laksanakan selama kita berbuat baik saat kita jadi mahasiswa itu udah disebut dengan pengmas gitu. Itu kan jadi agak bias gitu iya definisi iya iya dari iya, apa yang kita punya. Misalkan kita bantu teman kita yang lagi kesusahan nih, itu Pengmas dibilang juga, pengmas dong. Tapi kan sebenarnya kalau kita dalam himpunan atau kita di unit atau mhm, kita berkegiatan lah ya di dalam kampus itu kadang itu dipisahkan gitu antara kita ngebantu mmm, sesama mahasiswa dengan kita ngebantu non mahasiswa gitu. oke, Sebenarnya itu untuk mempermudah definisi aja. iya Jangan iya iya, dikaitkan dengan definisi akarnya gitu. Kalau aku iya selalu iya iya, bilangnya kayak gitu. Emang benar kita masyarakat, heeh, tapi untuk mempermudah kita untuk supaya nggak ada lagi lah percekcokan gitu hal-hal yang mendasar kayak gini, pahami aja teman-teman definisi masyarakat kalau misalnya kita lagi di dalam kegiatan kayak gini itu berarti mhm, non mahasiswa gitu, aku oke. sih selalu bilangnya kayak gitu. Oh, bener bener bener. Iya sih, itu setuju Mhm. banget sih, jadi mempermudah sih, kayak mahasiswa sama non-mahasiswa. Iya ya, bener juga ya, nggak ada ide kemarin-kemarin kayak gitu. Oke, Soalnya iya, aku juga suka mikir kalau misalkan kita ngebantuin UKT mahasiswa itu berarti pengmas juga dong, wah Pengmas. itu dia pengmas gitu. Iya juga ya. Iya iya, bener bener. Tapi kan Traktir teman gitu ya. Traktir mm, teman kita Pengmas. kita nyapa sesama juga sebenarnya itu udah ada bentuk baik bentukan pengmas dong. Tapi kan nggak kayak gitu ya stigma Ya, kita di dalam kehidupan mhm. berkampus gitu di dalam Iya kampus. iya. Itu sih di sekolah aku Oke oke. memaknainya. Oke, mantap mantap. Itu sangat mempermudah teman-teman dalam mendefinisikan Pengmas. Nah, Hmm. nih Kak, oke nih, udah clear nih ya masalah definisi Pengmas nih, di masa kita insya Allah udah sama nih. Nah, sebenarnya tuh apa ya, pengen tahu juga sih Kak, apa sih yang sebenarnya tuh dibutuhin sama masyarakat gitu, kayak Hmm. apa yang terjadi di tengah masyarakat kita, terus juga mengharuskan adanya bentuk PMAS tuh dalam bentuk apa aja sih gitu. Karena kan banyak Oke. aja orang yang bilang uh, mau belajar sebaik mungkin biar nanti ke depannya bisa memajukan Indonesia gitu. Ada Hmm, yang hmm, pengen hmm. berpengabdian dengan ilmunya sendiri, jadi ntar pengen ibaratnya kuliah ke luar negeri lah, jadi diaspora lah, terus ntar menurut mereka juga itu udah pengabdian mereka gitu. Nah sebenarnya ada definisi Betul. sakleknya nggak sih? Termasuk kayak gimana dan apa yang dibutuhin masyarakat sih sebenarnya gitu. Itu benar-benar kepo Oke. banget sih tentang itu. Siap. Nah, Mhm, ini mungkin aku cerita sedikit aja kali ya, Dis. Jadi aku mhm, bergelut di dunia yang kita sebut dengan dunia pertemasan ini mhm. ya udah 3 tahun ke belakang lah ya di dalam kampus. Wow. Dan Mhm, aku mencoba mencari-cari juga di sebenarnya definisi saklek dari pengmas itu apa untuk memudahkan kita gitu. mhm, Dan setelah aku coba tanya-tanya orang-orang, ngobrol gitu, terus aku pahami secara sendiri juga eh, bentuk definisi dari pengmas itu sebenarnya beragam gitu. Aku nggak bisa sampai sekarang nemu pengmas itu apa. Pengmas adalah bla 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 itu agak sulit heeh, sebenarnya, Dis. Tapi kalau misalnya kita mau mengacu gitu kepada suatu definisi yang udah ditetapkan secara nasional itu sebenarnya ada di undang-undang. Jadi kalau aku baca dikit ya, Pengmas itu adalah kegiatan tadi yang aku udah bilang, aktivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mhm, memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya itu kalau definisi kita ngacu kepada undang-undang gitu, di mana artinya apa yang kita punya, ilmu yang kita punya itu kita mhm, bisa terapkan untuk memaslahatkan lah masyarakat dan memajukan kehidupan bangsa. mhm, Sebenarnya itu. Cuman saat aku coba tekankan itu kepada mahasiswa-mahasiswa di ITB, agaknya berat gitu iya, untuk sampai ke pemikiran sana. Ada yang bilang nggak seberat itu kok, sebenarnya Pengmas tuh simpel aja kalau misalnya kita mau belajar dari masyarakat, kita mau mhm, membantu yang ringan-ringan itu juga udah termasuk Pengmas mhm, kok, nggak harus menerapkan teknologi yang berat-berat mhm kayak gitu. mhm, Ya, sebenarnya iya juga sih gitu. Makanya aku mensimplifikasikannya lagi bahwa kalau misalkan kita berpengmas ini tuh kita mencoba melatih diri kita gitu mhm, untuk mhm, selalu sadar
bahwa kita tuh ada untuk membantu sekitar kita gitu. Makanya pergerakan Pengmas itu ada sedikit perbedaan lah kalau misalkan kita coba bandingkan dengan pergerakan sosial politik gitu. Kalau misalkan pergerakan sosial masyarakat itu kita dimensinya horizontal, jadi ya udah sesama gitu. Sementara kalau misalkan sosial politik itu dimensinya vertikal, artinya kita membantu mengadvokasikan apa yang kita bisa bantu gitu. Tapi kalau misalnya pergerakan sosial masyarakat itu sebenarnya bantunya pengen langsung kepada si orangnya gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi saat teman-teman melakukan Pengmas yang membantu mencerdaskan orang-orang di sekitar kita, sebenarnya itu udah termasuk kegiatan sosial masyarakat kalau menurutku gitu, karena kita mencoba mencerdaskan, membantu memaslahatkan orang-orang di sekitar kita. Itu sih sebenarnya, dan aku nggak pengen juga ngasih definisi yang terlalu memberatkan setiap orang. Oh iya, kita harus menerapkan keilmuan nih untuk Pengmas. Ya sebenarnya itu berdasarkan undang-undang kayak gitu, cuman kita nggak bisa memaksakan gitu, apalagi ke semua mahasiswa ITB yang benar-benar beragam kalau menurutku ya. Pandangannya itu agak sulit gitu. Ya udah, kalau misalkan kita bisanya kayak gini, nggak apa-apa juga gitu. Aku sih selalu mencoba mensimplifikasi dan menstigmakan ke orang-orang bahwa Sosmas itu nggak berat kok, Sosmas itu mudah gitu. Selama kalian mau berusaha untuk membantu dan peduli, empati terhadap sesama, itu udah termasuk Sosmas. Menurutku kayak gitu. Oke, mantap. Itu keren. Ya kan tadi ya, yang penting kan sesama itu mahasiswa ya kayak. Ya, aku sih selalu ngasih penjelasannya ke arah sana supaya nggak jadi krisis kepribadian gitulah. Ini tuh Pengmas tuh ngapain gitu. Ya udahlah, daripada kalian lama mikirin hal kayak gitu, mendingan kita bergerak bermanfaat gitu. Iya. Terus ini Kak, kepo juga kenapa yang disorot untuk berpengabdian tuh mahasiswa? Apa sih bedanya pengabdian dilakukan sama mahasiswa sama pengabdian yang dilakukan oleh ya orang-orang aja, misalkan kayak suatu perusahaan atau misalkan suatu gerakan apa gitu. Kenapa bedanya apa sih gitu, dan apa titik beratnya kayak gitu? Oke. Sebenarnya ini juga menarik nih, menarik, ini nggak pernah didiskusikan sebenarnya, tapi aku pernah memikirkan ini sama kakak tingkatku lah, bahwa sebenarnya saat kita berpengmas tuh nggak terfokus cuma di mahasiswa doang. Kita tuh jadi manusia harusnya peduli terhadap sesama gitu. Cuman betul. Kenapa sih saat jadi mahasiswa ini tuh ditekan banget gitu? Jadi karena kalau hasil obrolan aku gitu ya, saat kita jadi mahasiswa itu kita belum punya apa ya istilahnya, kalau misalkan gini deh, kita kalau udah lulus, kalau misalkan kita udah kerja, kita tuh punya tanggung jawab terhadap perusahaan, misal kita punya tanggung jawab terhadap kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya kita masih jadi mahasiswa tuh, jujur kita independen gitu, kita bisa melakukan banyak hal tanpa terikat sesuatu yang memberatkan kita gitu. Makanya saat kita jadi mahasiswa, itu poin pertama yang ditekankan gitu. Kalian tuh mumpung jadi mahasiswa, coba deh kalian mumpung gak terafiliasi terhadap banyak hal gitu, coba lebih kalian idealis ya. Lebih ideal lah, idealis mahasiswa itu masih ada gitu. Jadi mumpung nih jadi mahasiswa, coba kalian asah lah empati kalian gitu. Coba kalian sesering mungkin membenturkan diri kalian untuk peduli terhadap masyarakat. Nah, kayak gitu. Dan yang kedua adalah saat kita jadi mahasiswa, di sini tuh kita masih anget-angetnya punya ilmu dan masih punya anget-angetnya kita punya semangat muda ya gitu untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya jadi poin drive yang baik juga untuk kita berbuat baik terhadap sesama. Itu sih penekanannya. Tapi kalau misalkan ditanya apa bedanya, kenapa cuma saat mahasiswa doang? Enggak gitu. Kita secara manusia, sebagai manusia itu harus peduli terhadap sekitarnya. Cuma nih kita diajarkan nih dari saat jadi mahasiswa, ya udah kamu sesering mungkin lah menempa diri belajar gitu. Untuk selalu peduli terhadap sekitarnya. Gitu sih, Dis, aku pernah ngobrolin ini, tapi menarik juga ini soalnya jarang ada yang pernah nanyain hal kayak gini. Iya. Tapi lumayan ya, maksudnya kalau dipikir-pikir kan hal-hal membingungkan juga gitu loh, kayak gitu. Ya sebenarnya kan perusahaan juga ada CSR kan? Iya. Cuman nggak terlalu disorot kan, jatuhnya jadi kayak apa ya? Ya orang-orang jadi memandangnya kayak itu buat benefit mereka sendiri juga gitu nggak sih Kak? Branding kayak gitu. Mumpung lah kita belum ke arah sana gitu, mumpung kita belum terafiliasi terhadap idealisme lain, kepentingan lain, mendingan sekarang gitu, masih independen. Betul. Terus
apa sih kan terjadi, penasaran aja sih, kalau misalkan mahasiswa tuh udah berhenti berpengabdian gitu, maksudnya kayak kenapa kita harus berpengabdian, tapi juga pengen tahu juga apa yang terjadi sih dengan masyarakat ketika mahasiswa tuh udah Hmm. berhenti punya motivasi buat berpengabdian gitu. Nah ya, sebenarnya ini bagus ya, filosofis gitu ya pertanyaannya. Aku nggak sampai pengen mahasiswa tuh berhenti berpengabdian, karena tadi Mhm, tujuan dari kita melatih diri melakukan kegiatan pengabdian masyarakat selama kita mahasiswa adalah melatih rasa empati kita, mengasah sedini mungkin untuk selalu kita membentukkan diri, selalu kita peka terhadap lingkungan sekitar gitu. mhm, Saat kita udah nggak kayak gitu, aku takut apapun yang kita lakukan nanti ke depannya, kita nggak pernah peduli sama sekitar kita cuma peduli sama diri sendiri. Nah, sebenarnya itu iya, dampak negatifnya. Makanya gitu, semenjak kita jadi mahasiswa itu selalu diusahakan lah kalian nanti calon orang-orang besar gitu, kalian nanti mhm, punya sesuatu mhm, yang baik. Nah, coba apa yang kalian buat itu, jangan lupakan bahwa kalian ini ada untuk membantu sekitarnya, bukan untuk kepentingan pribadi aja. iya, Nah, itu makanya akan jadi khawatir ya kalau misalkan negara ini, bangsa ini mhm, cuman peduli melakukan hal baik lah, tapi pedulinya hanya untuk iya, diri sendiri, nggak mempedulikan mhm, kepedulian, nggak mementingkan kemaslahatan sekitar gitu. iya, iya, Itu sih Dis, kalau misalkan yang ditakutkan kalau misalnya kita berhenti berkegiatan sosial masyarakat gitu. mhm, Dan mhm, sebenarnya ini ajang kita gitu selama mahasiswa tuh istilahnya terbentur nanti insya Allah udah terbentuk gitu kita terbentuk. kalau Amin, gitu. amin, amin, amin. Betul, itu sebenarnya balik lagi ke apa ya, moral kita masing-masing ya Kak, sebagai Hmm. manusia, sebagai mahasiswa. Nah, menurut Kak Syari sebenarnya gimana sih pandangan Kak Syari tentang pengabdian masyarakat yang sejauh ini udah dilakuin sama masa kampus di ITB? Hmm. Mhm. Nah ya, kalau aku lihat ini dari sudut pandang aku berkecimpung aja ya di Iya, selama ini iya, di sosmas di ITB lah. mhm, mhm, Dulu tuh trennya adalah orang-orang masih ngapain sih berpengmas tuh, kayak itu cuma orang-orang yang mau aja gitu. Nah, iya, interest-nya tuh masih sedikit gitu, Dis. Tapi mulai dari 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang sebenarnya interest mahasiswa udah mulai naik gitu. Karena mereka sudah mulai berpikir, pertama ngelihat bahwa, oh iya, Pengmas itu ternyata nggak sulit ya. Dan mhm, nggak harus muluk-muluk kok, kita bisa melakukan hal mhm, sekecil mungkin untuk melatih empati diri kita, dan kita mhm, bisa mencoba untuk membantu orang lain, mhm, gitu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sekarang trennya udah mulai cukup meningkat gitu mhm, dibandingkan tahun-tahun yang agak lama lah, 5 tahun ke belakang tuh masih iya, ada stigma bahwa ya udahlah ada anak Pengmas, ada anak non Pengmas gitu. Tapi sekarang udah mulai, oh mhm, enggak kok, aku kalau misalnya mau membantu masyarakat bisa iya, kok dengan hal lebih yang terbuka, ringan gitu. mhm, Dan sebenarnya di dalam ITB tuh kegiatan sosial masyarakatnya menurutku udah mulai variatif dan udah mulai banyak gitu. mhm, Nah, itu yang lagi aku pengen bawa juga sebenarnya di kabinet sekarang di Kemenkuan, mhm, bahwa kita harus jaga nih interest mahasiswa tuh untuk tetap mau dan mhm, berpikir bahwa sebenarnya Pengmas ini tuh bisa dilakukan oleh setiap insan di dalam iya, kampus ini gitu. mhm, Nah, itu yang pengen aku tekankan. Nah, terus kalau aku coba lihat dari seberapa dampak yang udah dihasilkan sama mhm, mahasiswa, aku nggak bisa bilang ada yang berdampak, ada yang enggak. Cuma gini, mhm, mhm, aku seneng bahwa tujuan utamanya tercapai, yaitu melatih diri iya, kita untuk selalu peduli terhadap masyarakat. Nah, iya, masalah dampaknya itu adalah proses pembelajaran gitu, Dis. Ada yang mhm, memang udah berhasil memberikan dampak se-impactful mhm, mungkin, memberdayakan mhm, masyarakat. Ada yang memang belum sampai ke tahap sana gitu. Nah, kalau aku mmm, masih memaklumi sih kalau di ITB mahasiswanya iya, masih ke arah sana gitu. Makanya yang pengen aku usahakan juga gitu, semoga saat interest-nya udah naik, mhm, kapabilitas orang dalam melakukan gerakan sosial masyarakat itu mhm, meningkat juga, iya, Dis. iya, iya, setuju, Supaya setuju, selain orang-orang udah pada seneng gitu untuk mmm, melakukan kegiatan sosial masyarakat, mereka juga mampu gitu, bisa untuk memberikan mhm, dampak yang lebih baik lagi. Nah, itu yang lagi dicoba. Jadi kalau kita lagi ke dalam fase gitu, mhm, interest-nya udah baik, udah banyak. mhm, Tapi mhm, dari segi kapabilitas masih belum optimal lah, masih bisa kita iya, tingkatkan lagi. Ini yang iya, pengen iya, dikejar. Optimalisasi kapabilitas setiap orang dalam melakukan mhm, gerakan sosial masyarakat gitu. oke, Karena ada dikhawatirkan kalau misalkan kita cuma interest doang, sementara kita nggak capable, nggak mhm, paham lah mhm, untuk melakukan ini tuh takutnya bukannya kita membantu, malah memberatkan, malah menambah mhm, hal-hal yang istilahnya merugikan masyarakat iya, gitu di iya, luar iya, sana. Aku takutnya itu sih. mhm, Tapi udah cukup baik kok kalau dibilang dari interest, udah lebih meningkat daripada 5 tahun ke belakang gitu. oke, oke, oke.
yang penting hadapannya kita semua kompak buat punya motivasi yang sama, Hmm, buat punya kesadaran yang sama. motivasinya Yang udah penting mantap sih. ya, iya, iya, Kesadarannya udah bagus sebenarnya. iya, iya. Kalau lihat dari semangat Kak Amsyari nih, sebenarnya penasaran juga sih, apa sih yang ngebuat Kak Amsyari itu memilih di antara semua bidang, tapi memilih mantap buat Hmm. explore di bidang Pengmas ini? Mungkin juga bisa inspiratif gitu, jadi Iya. pengen tahu. Ini berarti pengalaman pribadi aku gitu ya. Kenapa aku masih bergelut di hal ini? Pengmas ya. Kalau aku pakai minjem istilah orang lain, sebenarnya itu kayak panggilan hati gitu sih. Setiap Panggilan orang kan hati, punya interestnya, mantap banget. punya interestnya masing-masing gitu ya. Hah, iya, 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 iya. Kalau kita ngomongin tentang kehidupan eh, per, kemahasiswaan gitu ya, Mm, berkemahasiswaan, ya aku dulu juga pernah nyobain tentang kaderisasi gitu. Aku mm, udah nyobain tentang gimana kita berkarya gitu. Dan aku mm, juga udah nyobain bidang gimana kita coba langsung berinteraksi sama masyarakatnya. Dan aku lebih iya, nyaman aja sih berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Kalau aku coba cerita dikit, karena aku bisa ngeliat dari sudut pandang lain gitu yang sebenarnya mm, mahasiswa tuh nggak pernah lihat gitu. Saat mm, aku belajar dari masyarakat, oh mm, ternyata orang-orang di luar sana tuh mikirnya kayak gini loh, dan itu tuh nambah edit value gitu. Ada lesson learned yang bisa aku mm, pelajari gitu mm, dan aku ketagihan aja sih belajar dari masyarakat secara iya, langsung gitu, dan itu seneng oke. aja. Aku Mm, nggak jadi merasa aku sotoy gitu kalau jadi mm, mahasiswa tuh kan mm, kadang mm. wah sotoy banget nih kayak maksudnya, tapi kalau misalnya aku belajar dari masyarakat, oh ternyata mereka Oh, tuh lebih iya. bisa ya gitu. Oh Oh, ternyata iya, mereka tuh iya. punya sudut pandang yang menarik gitu ya, yang gak pernah Oke, aku tahu gitu. oke, oke, Itu sih yang kadang bikin aku nagih tuh oke. gitu. Jadi kalau aku recap sebenarnya kalau misalnya tuh ibaratnya kalau di Pengmas tuh bisa dapat kayak ilmu, kayak pengalaman, kayak hati juga ya kak ya. Bener gak tuh? Gitu sih. Dan jangan sampai juga ya itu tadi kita sering aja mengasah Mm, empati diri supaya nanti saat mm, misalkan aku udah kerja di korporasi yang gede gitu, ya, misalkan aku kerja di mana perusahaan offshore gitu, jangan sampai aku lupa untuk ya, selalu peduli lah sama orang-orang ya, sekitarnya, sehingga kembali ke masyarakat. kebijakan-kebijakan yang aku buat ini tuh nggak jadi salah gitu. Mm, 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 Dan itu dipelajarnya ya mumpung aku lagi mahasiswa gitu, supaya masih independen tadi lah, nggak mm, berafiliasi terhadap banyak hal gitu mm. sih. Oke, mantap sekali. Wow, insight-nya banyak banget dari Kak Syari dalam waktu sangat singkat ini. Oke, last but not least nih Kak, ada closing statement nggak nih atau pesan apa sih dari Kak Syari buat Hmm, teman-teman MTI maupun orang yang nonton podcast ini gitu? Harapan ya. Kak Syari apa tuh? Mm, Aku paling mau ngasih sudut pandang, dan aku pengen encourage sih sebenarnya, tapi ya. dibilang ya, tapi gini, uh, setiap karakteristik mahasiswa di dalam ITB itu benar-benar beragam sih, di aku Ya. ngelihatnya. Ya, Mm, di MTI itu beda sama mm, teman-teman di HMS gitu, pola ya. pola kehidupannya, pola pikir ya. Terus aku Ya. misalkan belajar lagi ke teman-teman di Timur Jauh, itu beda lagi gitu pola Mm, pola mahasiswanya. Dan mm, sebenarnya apapun beragamnya kita gitu, interestnya kita, sebenarnya kita jadi mahasiswa tuh harus selalu mengusahakan sekecil apapun gitu mm, untuk selalu mengasah empati diri kita, selalu ya. peduli terhadap sekitar gitu. Itu yang Ya. sebenarnya aku pengen tekankan. Teman-teman gak usah lah mikir bahwa Pengmas tuh harus selalu ke desa, harus selalu Mm, ngajar. Gak usah yang mm, muluk-muluk kayak gitu. Selama teman-teman mm, punya empati untuk ngebantu sekitarnya dengan mm, apa yang teman-teman punya gitu, ya. itu sebenarnya udah termasuk gerakan sosmas loh teman-teman gitu. Mm, Jadi silakan jangan terpaku oleh stigma-stigma yang udah ya. ada. Sama teman-teman Mm, mau berusaha, banyak banget metode yang bisa dilakukan gitu. mm, Dan perlu diingat aja, ini adalah ajang teman-teman untuk melatih diri, melatih empati, supaya nanti nggak kebablasan gitu kalau kita udah ya. lulus, supaya kita nggak peduli sama diri kita sendiri aja. Itu sih yang titipan aku, semoga kita semua bisa tetap jadi manusia yang senantiasa berusaha untuk mensejahterakan bangsa ini. Gitu, Dis. Amin, amin. Semoga makin banyak orang-orang kayak Kak Amsyari lagi. Amin. Mungkin tambahan dari aku juga, recap dari yang Kak Amsyari bilang, stop Mm-mm. confusing kita siapa dan harus bagaimana, yang penting selalu give impact to others. Betul Ya, nggak, Kak? betul, betul banget. Oke, senang banget bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Amsyari. Thank you juga buat teman-teman yang udah mau nonton podcast Makna ini. Semoga kita semua bisa selalu bermakna buat orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Amsyari, terima kasih Makasih juga, teman-teman. Dis. Makasih juga teman-teman MTI. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.